Halo semuanya, lanjut lagi nih episode 5 drama Forecasting Love and Weather. Di episode sebelumnya mereka udah resmi pacaran tapi backstreet. Si Woo dapat telepon dari seseorang. Dia marah-marah dan tidak ingin membantu orang itu. Apakah itu Eugene? Ha Kyung rupanya mendengarkan itu semua. Tiba-tiba suasana jadi canggung. Namanya baru-baru jadian, terus belum saling kenal. Dan si Woo gak jujur siapa yang menelponnya tadi. Sama halnya dengan Eugene, gara-gara kebohongannya mereka berantem terus. Apalagi si Kijun orangnya ambekan. Cocok banget lah mereka, si tukang ngambek dengan si punya banyak rahasia. Saat si Woo berusaha mencairkan suasana, tiba-tiba ada telepon masuk dari Eugene. Ya, akhirnya Ha Kyung ngambek. Dia minta diturunin di pinggir jalan. Nah, kebetulan ada Sukho di samping mobil mereka. Gak jadi turun deh. Tapi saking takutnya ketahuan, Ha Kyung menjelaskan kenapa mereka bisa barengan. Padahal gak ditanya sama Sukho. BMKG kali ini membahas hujan lebat. Dan si Woo senang banget dapat pujian dari Pak Go. Pak datang terlambat dengan pakaian yang acak-acakan. Pak Go langsung mengajaknya minum kopi. Ternyata setelah perdebatan kemarin dia memilih meninggalkan anak dan istrinya lagi. Menurut Pak ini adalah keputusan terbaik untuk saat ini. Pantesan Pak telat. Kasihan. Ha Kyung tetap menyuruh timnya untuk menganalisis isu hujan lebat selama 10 tahun terakhir. Walaupun Sujin dan Si Woo kurang setuju. Karena menurut mereka itu terlalu berlebihan. Ha Kyung terus memperhatikan gerak-gerik Si Woo yang mencurigakan. Di samping itu, Kijun juga melihat istrinya berada di kantor tim divisi. Ternyata Si Woo bertemu dengan Eugene diam-diam. Eugene kesal orang itu terus menghubunginya, padahal mereka sudah putus. Mungkin keluarga dari Si Woo ya guys. Lalu Eugene juga cerita kalau Kijun ngambek setelah tahu Si Woo adalah mantannya. Ternyata ada Kijun. Meledaklah emosi Kijun. Tapi dia marahnya bawa-bawa nama BMKG. Dia sengaja melampiaskan laporan hujan lebat yang dibuat tim divisi tanpa melewati juru bicara mereka. Si Woo gak diam aja nih. Dia menyuruh Kijun untuk mengamati sendiri perubahan cuaca ekstrim itu dan membuat laporan sendiri. Gak bisa jawab kan Kijun? Kijun malah ngadu ke Ha Kyung. Kijun pedenya ketinggian. Dia masih aja mengira kalau Ha Kyung sengaja menerima Si Woo untuk mengusik rumah tangga mereka. Yang geliknya lagi, dia berpikir Ha Kyung masih sedih dan ingin kembali dengannya. Aduh, langsung ditendang sama Ha Kyung. Rasain tuh Kijun. Entah apa yang menjadi beban pikiran Si Woo. Dia kayak tertekan gitu guys. Terus dia mencoba meluruskan kecanggungan di antara mereka berdua. Agar bisa bicara lebih leluasa, Ha Kyung mengajaknya ke ruang kopi. Si Woo langsung memeluk dari belakang. Pinter banget dia ngademin hati Ha Kyung. Mereka berdua saling terbuka kenapa ketemu mantan. Karena mereka memang gak ada apa-apa dengan mantan, masalah kecanggungan pun kelar. Namun saat Ha Kyung mau keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ada Sukho. Mereka hampir ketahuan lagi. Si Woo langsung buat alasan agar Sukho gak curiga. Padahal Sukho gak nanya dia. Malah Sukho jadi curiga kalau mereka menjelaskan tanpa ditanya. Kijun pencitraan banget di depan teman Eugene. Dia pura-pura mesra padahal mereka lagi berantem. Kijun juga melarang Eugene menyapa atau dekat-dekat lagi dengan Si Woo. Overprotective sekali. Eugene juga sama, pura-pura mesra dengan Kijun karena ada Ha Kyung di kantin. Padahal Ha Kyung jijai melihat mereka berdua. Tim divisi lain bergosip tentang Ha Kyung yang terkenal dingin. Ha Kyung yang mendengar ini langsung merasa gak enak. Padahal itu hanya terlihat dari luar saja. Aslinya Ha Kyung baik dan peduli dengan timnya. Setelah makan siang, tiba-tiba Sukho mempertanyakan kenapa mereka berdua bisa datang barengan. Jawaban mereka malah buat pertanyaan lagi.
Terus perhatian Sukho teralihkan karena turun hujan lebat. Sebelumnya ada telepon dari BMKG Ibu Kota yang menanyakan tentang butiran hujan yang terlihat di sistem mereka. Namun karena Pak kurang fokus, akhirnya hujan lebat turun tanpa ada peringatan dari BMKG. Warga pun marah-marah sama BMKG yang lalai memberi peringatan. Hujan lebat ini juga menyebabkan banjir dan banyak pengusaha kecil yang mengalami kerugian. Masalah fatal juga sih ini, karena mereka bisa dipecat jika banyak warga yang mengalami kerugian. Ha-kyung memarahi Pak dan Sujin. Sujin mengeluhkan tugas yang diberikan Ha-kyung. Katanya, karena tugas ini dia lalai melihat video radar hujan lebat. Ha-kyung makin marah dan Sujin pun nangis diomelin. Jadi kacau deh suasana tim mereka. Ha-kyung dan Pak langsung dipanggil ke ruangan Pak Go. Bukan hanya kerugian yang terjadi saat ini, ada 2 orang yang hilang akibat luapan air sungai. Pak mengaku salah dan akan bertanggung jawab dengan semua kerugian yang terjadi. Tapi ini membuat Ha-kyung jadi marah lagi. Dia merasa Pak tidak menghargainya sebagai kepala tim karena Ha-kyung jauh lebih junior dari Pak Ya, mereka jadi salah paham lagi deh. Siwoo berusaha menenangkan Sujin. Sebenarnya Ha-kyung memberikan tugas itu bukan ingin membebani timnya, tapi Ha-kyung memikirkan dampak yang akan terjadi pada warga jika mereka salah perkiraan. Bu-oh juga mendekati Ha-kyung. Sebagai anggota tim, dia ingin Ha-kyung lebih percaya diri saat memimpin dan memberikan tugas, agar anggota timnya juga yakin mengerjakan tugas yang diberikan. Benar juga sih kata-kata Bu-oh. Ki-jun pura-pura mesra nelpon Yujin. Ini karena dia melihat ada Siwoo. Mau pamer gitu dia guys. Aduh, kayak bocah jadinya Ki-jun. Di samping itu, Ha-kyung dan Pak datang ke pangkalan pompa air hujan, lokasi pencarian 2 orang hilang. Dan akhirnya 2 orang itu ditemukan dalam keadaan selamat. Baru deh Pak dan Ha-kyung lega. Terus Ha-kyung baru tahu ternyata Pak meninggalkan rumahnya. Walaupun Ha-kyung masih ngambek, ibunya tetap membuatkan makanan spesial untuknya. Tae-kyung bertemu dengan Sukho di lift. Jadi Sukho dan Ha-kyung tetanggaan, tapi sama-sama nggak tahu guys. Sepertinya Sukho akan dipasangkan dengan Tae-kyung di drama ini. Sukho yang lagi santuy diganggu dengan kedatangan Tae-kyung. Tae-kyung mau menitip makanan karena adiknya nggak ada di tempat. Dengan berat hati nih Sukho menerimanya. Rupanya Ha-kyung dan Pak sedang asik minum. Mereka sama-sama mengeluarkan unek-unek mereka. Mereka berdua memang profesional banget dalam kerja. Terus telepon Siwoo nggak diangkat sama Ha-kyung, padahal mereka janjian mau ketemu di apartemen. Siwoo dapat telepon lagi dari seseorang itu. Dia langsung ke ATM mengambil uang. Terus dia datang ke losmen gitu ketemu perempuan. Sementara itu Ha-kyung juga membawa Pak yang mabuk ke losmen yang sama. Mereka pun ketemu, terjadilah salah paham. Bagaimana mereka meluruskan kesalahpahaman ini, kita akan saksikan di episode 6. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.